Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Saya Imade Arvinata Dharmaswara dengan NIM 241704123 dan rekan saya dengan saya sendiri, Giraldi Ricci sendiri dengan NIM 241704122. Jadi pada kesempatan kali ini kami berdua akan mewawancarai salah satu narasumber kita di bidang hospitality yang ada di Bali. Ingin tahu keseruannya? Tonton sampai akhir. Oke, jadi inilah dia narasumber kita. Kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semua, perkenalkan saya Registri Putumani Picanti. Saya Manik. Saya bekerja di Free Bali Beach di Canggu sekitar 2 tahunan, dan sini saya akan menjadi narasumber dari Bapak Alvin dan Bapak Max. Terima kasih. Oke Nevi, sekarang kita udah sama Kak Mani ini, yang dimana kita tahu Kak Mani ini juga kerja di salah satu hotel kan. Jadi sini kita bisa nanya tentang manajemen dan pengelolaan usaha di tempat kerja Kak Mani sendiri. Nah, aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak bagaimana sih struktur organisasi yang ada di tempat kerja Kakak, di mana itu untuk memastikan seluruh anggota tim itu dapat terorganisasi dan bekerja dengan baik? Oke, terima kasih. Jadi melihat dari tim saya sendiri itu kita terorganisir dengan nama struktur organisasi yakni hierarki. Jadi dia itu memiliki tingkat jabatannya sendiri dan tingkat tanggung jawabnya sendiri, dan hal itu yang menjadikan pembagian tugas dan tanggung jawabnya menjadi lebih jelas agar komunikasi kita di tim lebih efektif. Di tim saya sendiri itu di resepsionis pembagiannya ada sedikit lumayan banyak, dimulai dari tingkatan yang paling atas kita ada front office manager, kemudian diikuti dengan asistennya yakni front office assistant, dan di bawahnya kita juga punya team manager. Di bawah team manager itu kita memiliki supervisor, dan yang di bawahnya lagi itu kita ada staff dan ada DW atau daily worker. Yang paling bawah baru mengikuti dengan lainnya. Oh, jadi semua udah ada strukturnya masing-masing dan tugas masing-masingnya Kak? Iya, betul. Oke nih Kak, selanjutnya gimana sih cara Kakak mengelola dan juga mengerahkan seluruh sumber daya yang ada agar usaha di tempat kerja Kakak ini tetap konsisten dan juga mencapai tujuan utamanya Kak? Oke, baik. Saya selaku daily worker di front office itu sebagaimana saya seorang karyawan, saya sudah ditetapkan dari perusahaan untuk mengikuti SOP yang berlaku. Saya memiliki batas tanggung jawab yang sudah ditetapkan, dan saya akan menjaganya dan memastikan kualitas pelayanan saya tetap prima. Dan hal itu juga akan menguntungkan kita untuk memberikan pelayanan yang prima kepada tamu secara efektif dan lebih efisien. Dan itu juga akan meningkatkan target perusahaan, apalagi bekerja sama dengan tim saya sendiri di front office. Oke, jadi gitu ya cara Kakak mengelola dan juga mengarahkan seluruh sumber daya biar dapat mencapai tujuan utama di perusahaan. Sekarang mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu dimana tentang konflik dan persepsi. Nah, sini kan kalau kita itu pasti sering terjadi konflik ya Kak ya. Mungkin di kakaknya sendiri juga udah mengalami langsung. Jadi pertanyaan kami itu, kami pengen tahu gimana sih cara kakak mengatasi perbedaan persepsi atau sudut pandang yang mungkin pernah terjadi sebelumnya sesama anggota tim di tempat kerja kakak itu sendiri. Baik, saya sendiri kan memiliki tim yang dari usia yang berbeda, maksudnya dari generasi yang berbeda, dan saya sendiri juga baru masih sangat muda dalam bidang hospitality ini. Jadi itu mengikuti, jadi saya sebagai seorang karyawan dan seorang tim, anggota tim, saya pasti akan menghargai pendapat orang lain. Saya akan mendengar pendapat orang lain terlebih dahulu, dan sebagaimana saya seorang tim, jika saya ada merasa perselisihan di sana, saya akan pasti menyampaikan langsung kepada atasan saya. Dan beruntungnya atasan saya itu lebih suportif, jadi kita akan dirundingkan, didudukan di suatu ruangan mungkin, itu kita briefing, kita seperti rapat.
kita berdiskusi apa sih yang menjadi kesalahan dalam suatu operasional atau hambatan yang terjadi di operasional kita, dan kita akan menemukan jalan keluarnya. Kita menelaah kembali bagaimana sih caranya agar hal tersebut dapat diatasi dan tidak menjadi hambatan di operasional kita di kemudian hari. Jadi contoh jatuhnya lebih berdiskusi lah gitu. Kita mencari jalan keluar bersama. Oh, jadi tempat kampus itu sendiri berarti jika ada masalah gitu itu bisa dirundingkan sama-sama gitu, bukan malah didiamkan, yang justru bikin kita jadi semakin berjarak itu sama teman-teman kita ya. Iya, jadi komunikasi antar anggota dalam suatu tim itu lebih erat jika adanya komunikasi. Jadi kita lebih memilih diskusi bersama. Oke nih Kak, jadi kan Kakak udah cukup berpengalaman ya di tempat kerjanya itu sekitar 2 tahun. Nah, Iya betul. coba ceritain dong Kak pengalaman Kakak dalam menghadapi konflik internal. Pasti ada yang Kak ya di masa lalu, dan bagaimana cara Kakak untuk memanajemen konflik yang ada yang Kakak terapkan itu untuk menyelesaikannya. Oke, jadi dilihat dari sudut pandang konfliknya dulu. Apakah konflik internal itu sampai mengganggu saya sekali? Jadi untuk konflik internal sendiri, kebetulan saya tidak terlalu membawanya ke ranah pekerjaan, tapi kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang seperti itu. Jika saya sendiri bisa menyelesaikannya dengan orang tersebut berdua, seharusnya itu tidak menjadi hambatan saya. Tapi jika ada sebab yang mengharuskan saya berkomunikasi kepada orang yang lebih bisa diandalkan mungkin untuk menentukan solusinya, kemungkinan saya akan mengajukan permasalahan ini ke atasan saya, mungkin ke selevel staff atau ke selevel supervisor terlebih dahulu. Jadi agar tidak sampai ya konflik ini jatuh ke bos-bos kita yang lebih di atas, itu saya akan menutupnya dulu, mencegahnya menjadi konflik yang lebih besar di area saya terlebih dahulu. Saya akan memastikan saya dengan yang bersangkutan yang bermasalah berdiskusi kembali ya jadinya dengan senior saya itu jadinya, dan saya harap sih konfliknya akan segera mendapatkan solusi. Artinya cukup sampai sana kalau untuk internal. Oke, jadi bijak juga ya keputusan Kakak untuk menghadapi konflik ini agar konflik itu dapat cepat untuk mereda. Mungkin dari konflik kakak itu juga biar nggak langsung sampai ke atasan gitu, kalau masih bisa kita selesaikan sendiri kenapa enggak gitu kan. Tentunya mengganggu juga akan ke atasan kita, jadi kinerja kita juga nanti bakalan jadi Bukan kinerja kita aja, tapi tim juga takutnya terganggu, tim kita yang lain, dan ada baiknya menyelesaikan itu dengan kekeluargaan lah ya, karena itu kan internal ya, mengingat itu konflik internal, jadi tidak seharusnya semua patuh. sekali. Mungkin bisa kita langsung lanjut ke motivasi dari sikap kerja ya, Bun, ya. Dimana kalau kita semakin lama bekerja itu kan mungkin motivasi kita bisa semakin berkurang kan ya. Nah, aku penasaran nih. Jadi gimana sih strategi manajer kakak itu untuk mengelola dan memotivasi karyawan seperti kakak agar performa mereka dan kakaknya sendiri dapat tetap optimal di tempat kerja? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya, karena saya sendiri sebagai daily worker itu meskipun jabatan saya masih rendah ya, bisa dibilang masih belajar lagi, masih perlu bimbingan, tetapi perusahaan yang saya di industri yang saya sedang bekerja ini, saya merasa mereka itu lebih mengapresiasi karyawan. Saya sebagai daily worker mungkin bisa dibilang sudah ditargetkan oleh bos-bos saya, itu mungkin mendapatkan seperti kayak review gitu-gitu, dan saya juga sering menghandle konflik tamu secara langsung, dan jika itu masih bisa diselesaikan, saya bisa selesaikan sendiri. Dan kadang kala misalnya bos saya itu, manajer saya memberikan saya target dan mendapatkan review, dan di akhir bulan biasanya ada apresiasi, itu kayak siapa sih yang paling banyak dinotis oleh tamu atas kinerjanya akan diberikan hadiah, itu dapat berupa barang atau uang, itu sendiri dari tim saya. Dan kalau dari perusahaan sendiri, kebetulan HRD saya sangat suportif
Jadi biasanya saya diberikan voucher makan gitu di restoran untuk fasilitas restoran yang bisa saya gunakan. Itu dari perusahaan dan dari atasan saya sendiri, dan untuk memaksimalkan kinerja karyawan ya. Jadi perusahaan saya itu setiap 6 bulan sekali sebelum tanda tangan kontrak di perusahaan saya biasanya menaruh apresial namanya. Itu tuh seperti bagaimana sih manajer kita mengevaluasi kinerja karyawan kita. Jadi saya akan diberikan ujian lagi seperti bagaimana saya pertama kali interview, dan manajer saya mengevaluasi kinerja saya ke 6 bulan ke belakang dan memberikan nilai, dan nilai tersebutlah yang akan menjadi pertimbangan ketika saya sudah mau naik ke staff nantinya. Dan itu tidak hanya ke saya, maksudnya ke dari worker saya, tapi itu untuk ke staff dan maupun untuk manajer. Jadi manajer saya akan dievaluasi kembali oleh HRD dan GM saya. Itu adalah budaya perusahaan yang saya sedang jalani sekarang. Mungkin itu juga salah satu yang kalian bisa dilakukan oleh manajer juga ya, untuk motivasi karyawannya juga. Iya, banyak apresiasi. Karena kan kayak kita tahu itu apresiasi itu paling penting lah. Iya. Reward itu penting ya sekarang. Iya. Karena di mana-mana pun kalau kita nggak diapresiasi itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Hambar bekerja. Iya. Jadi untuk meningkatkan semangat kerja kita dari perusahaan, dari tim saya sendiri itu sangat mengapresiasi atas kinerja tim. Mungkin Kak, selanjutnya gimana sih Kakak mengukur dan membentuk sikap kerja yang positif pada setiap anggota yang ada di organisasi Kakak? Nah, tentang apa nih Vin? Sikap kerja positif ya? Betul sekali. Iya, sikap kerja positif gitu. Itu ranahnya lebih ke internal ya, tergantung diri sendiri. Tapi kalau saya sendiri, bagaimana cara saya melihat tim saya itu dapat bekerja dan bersikap positif, itu adalah bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Kadang-kala kita bisa melihat, karena saya bekerja di front office, jadi first impression itu sangat penting betul. Jadi saya akan melihat bagaimana dia disiplin dengan dirinya sendiri mengenai groomingnya, bagaimana dia berbicara dan attitude-nya, dan kedisiplinan itu sangat penting. Ya, bukan hanya disiplin tepat waktu, tapi juga konsisten. Bagaimana dia dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan target yang sudah kami tentukan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan juga, dan hasilnya maksimal. Itu adalah sikap positif yang bisa saya lihat, itu disiplin dan konsisten. Itu di kedisiplinan dan kerja kerasnya ya Kak ya? Iya, betul. Yang itu menjadi sikap yang positif yang bisa kita lihat di antara anggota di organisasi Kakak. Oke nih Max, selanjutnya tentang apa nih Max kita bahas? Tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Mulai ke topiknya. Kami bakalan nanya nih sama kakak, gimana sih kakak itu memposisikan diri kakak sendiri dalam mengambil keputusan yang penting tanpa menurunkan moral dari masing-masing timnya gitu. Oke, jadi dilihat dari isu yang terjadi, kita lihat dulu, kita telah dulu apa sih yang terjadi di tempat kerja kita. Mungkin ada isu yang berat, terus karena saya kerja di bisnis kan, berhadapan langsung dengan tamu. Mungkin contohnya jika tamu komplain di restoran dia tidak mendapatkan makanan sesuai dengan keinginannya, mereka kan biasanya langsung ke resepsionis ya. Jadi kalau misalnya bisa saya redam, seperti saya akan menawarkan bagaimana jika makanan ini diganti, atau bagaimana dengan kita menambahkan menu yang lain atau complimentary lah. Kalau tamunya agree, saya akan mengkonfirmasi dulu ke bagian manajemen atau ke bagian manajer saya akan menginformasi sejauh mana, seberat mana si konflik ini sudah terjadi. Misalnya baru tadi pagi dan tamunya langsung mengkonfirmasi, dan bagian FBT itu menginfokan dulu bagian resepsionis. Saya akan mengonfirmasi kembali dengan atasan saya dan menyarankan apakah sebaiknya kita melakukan telah lagi dengan dirinya, dan untuk kompromi apakah bisa diberikan pengganti dengan sejenis makanan
memberikan complimentary yang atau voucher-voucher yang lainnya juga boleh. Jika sudah di-approve, baru saya akan bertemu langsung dengan tamunya. Tapi kadang-kala tamu kan ada yang minta langsung ketemu manajer. Jika ranahnya sudah berat seperti itu, saya akan menjaga batasan saya karena saya bukan seorang decision maker. Itu bukan ranahnya saya untuk mengambil keputusan. Jadi saya akan memberikan hak tersebut ke manajer saya. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang Dasbin tanya. Oke, sekarang aku mau nanya nih tentang gaya kepemimpinan atasan kakak. Nah, bagaimana gaya kepemimpinan atasan kakak dalam mengarahkan dan membimbing karyawan? Gitu kan? Oke, jadi melihat dari atasan saya, karena saya punya banyak atasan. Tapi melihat dari tim saya sendiri, kebetulan atasan saya ini adalah semua ya rata-rata, meskipun sudah jauh umurnya dibanding saya, bisa dibilang. Tapi atasan saya itu gayanya sangat suportif dan komunikatif. Jadi dia itu suportifnya kenapa? Karena dia bisa membangun tim saya itu menjadi lebih hidup. Dia bisa membangun motivasi yang ada dalam tim kami. Dan dia itu orangnya sangat komunikatif. Dia itu jika ada suatu konflik atau permasalahan, even itu di luar dari tim kami, dia akan membawanya menjadi suatu topik ketika kami briefing. Karena biasanya kita ada briefing setiap hari ya, bukan tiap minggu, setiap hari. Saat pergantian overhandle tim untuk suatu masalah gitu misalnya, dan mengevaluasi kenapa masalah itu bisa terjadi, penanggulangannya itu nanti seperti bagaimana, dan cara mengatasinya itu seperti bagaimana. Itu setiap hari setelah overhandle setiap shift. Tetapi kalau misalnya informasi dari perusahaan seperti kayak ada infonya akan naik jabatan atau properti lain sedang mencari karyawan, itu beliau sangat bisa membuka hal itu. Jadi mereka itu akan men-share informasi penting yang seperti itu ke dalam grup. Jadi mereka itu tidak akan menutup peluang karyawan dan tim-timnya itu berkembang. Iya, jadi baiknya di sana. Bagus banget ya gaya kepemimpinan atasan kakak yang dimana dia itu harus bisa saling merangkul bawahannya, lalu saling bisa untuk berkomunikasi agar kerjaan itu dapat diselesaikan dengan baik, gitu ya kan? Iya, betul. Oke nih Max, kita udah sampai di topik yang terakhir. Ya. Oke, kita bakalan lanjut ke topik kita terakhir yang lain dan yang bukan dalam manajemen stres kerja di tempat kakak kerja sendiri. Stres banget. Oke. Kan kalau kita itu kerja di suatu, ya kalau kita itu kerja bersama orang lain kan pasti muncullah kadang rasa stres gitu kan, kadang ada tekanan dari atas itu. Nah, aku mau nanya sendiri nih, gimana sih cara kakak itu mengelola stres yang pernah kakak alami sebelumnya di tempat kerja kakak sendiri? Jujur dari pribadi saya, ketika saya stres itu biasanya kan takutnya meluapkan stres tersebut kepada orang lain. Jadi itu sangat tidak menjadi suatu hal untuk saya sebagai resepsionis. Apalagi saya berhadapan sendiri dengan tamu, langsung bertemu dengan tamu. Jadi suasana hati itu sangat penting. Jadi dari diri saya sendiri, jika saya mengalami sebuah tekanan, saya akan tenang, saya akan meredam hati saya dulu. Entah itu saya akan berisi untuk minum ke belakang, atau saya mungkin mencoba untuk memahami dari kendala kenapa saya bisa stres itu. Jadi intinya kalau saya mengalami stres itu saya punya solusinya tersendiri. Saya adalah seorang yang ketika saya sudah masuk ke lapangan kerja, saya akan mempersiapkan diri saya itu sebaik mungkin. Jadi saya akan bekerja dengan excellent. Ya. Dan kenapa stres itu bisa muncul itu kan karena memang tekanan ya. Jadi kadang kala ketika saya stres, saya kan biasanya bawa cemilan atau snack di belakang back office. Kalau tahu coklat, itu tuh bisa naikin mood kan. Betul. Saya adalah orang yang suka makan dan saya akan membawa coklat tersebut kemana-mana. Gitu. Jadi ketika sendiri saya stres, ketika ada tekanan, entah itu saya minum air atau makan sedikit di belakang, itu diperbolehkan oleh atasan saya. Jadi daripada saya meluapkan langsung
kepada tamu dengan mimik muka yang mungkin kurang berkenan, ya kurang mengenakan. Jadi saya akan terbesi di belakang. Gitu. Tekanan itu kan pasti akan ada, tapi caranya kita meredam itu yang jadi sebuah keberhasilan di dunia pernikahan. Lebih lagi kakak itu kerja di bagian front di depan itu, jadi wah itu harus betul-betul yang Itu sangat berpengaruh. ya Jadi Profesional. ketenangan, kesabaran itu harus didapatkan dan itu harus konsisten. konsistennya. Iya, itu harus konsisten. Cara kita sabar menghadapi. Iya, cara untuk menangani. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa? Oke, selanjutnya nih Kak, karena kan udah lama ya kerja di bagian front office di hotel tempat kerja Kakak. Nah, situasi apa sih yang paling Kakak rasakan dan sering menimbulkan stres itu di pekerjaan Kakak selama di hotel? Kalau di hotel saya sendiri, terlebih stres yang muncul ketika tingkat hunian kamar itu ada pada okupansi 100%. Itu mobilitas yang ada di hotel sangat padat, banyak tekanan bukan dari luar, maksudnya bukan dari tamu saja dalam pelayanan, tapi kita juga kadang-kadang bergesekan dengan tim-tim departemen kami yang lain, dan kita juga ditekan untuk prima memberikan pelayanan, dan kita menekan tim lain juga untuk bekerja lebih keras seperti housekeeping atau F&B, dan itu membuat sedikit gesekan dan membuat lelah. Jadi cukup berat juga ya Kak untuk kerja di hospitality, karena kan kita harus secara langsung tetap profesional terhadap tamu, terhadap guest ya. Ya, terhadap tim juga. Bagus sekali kita. Oke nih, tadi kita udah banyak nanya-nanya ya sama Kak Mani ya. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin lagi kerja gitu, gimana ada tekanan stres kerja dari atasan, dari luar, mungkin itu tantangan untuk kita semua. Buat kami juga dan sama akhirnya yang bakalan terjun ke dunia kerja, mungkin ini bisa jadi motivasi kami juga agar kami juga bisa mengelola stres kerja kami dan tidak membawa ini ke tempat kerja dan bekerja secara profesional. Sekali lagi terima kasih ya Kak untuk Kak Mani atas waktu dan kesempatannya, sangat bermanfaat untuk kami. Thank you. Terima kasih.